Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan pada video kali ini kakak ingin memberikan info terkait dengan kembali dibuka resmi dibuka persyaratan tentang sekolah ikatan dinas yang pendaftarannya melalui Dikdin atau pendidikan dinas di bkn.go.id. Nah, di sini kakak ingin menginfokan ini sangat penting banget, karena memang yang harus kalian ketahui, tiap sekolah ikatan dinas yang ada di SSCN ini tentu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, makanya kakak setiap membuat video itu pasti tentang sekolah yang berbeda, karena ini sangat penting buat kalian. Dan jangan sampai kalian salah menaruh berkas, kalian ingin mendaftar Poltekkip tapi berkas kalian malah sekolah lain, Poltek SSN atau Poltek apa, seperti itu jangan sampai terjadi. Makanya di sini kakak lebih ke menjelaskan pengumuman yang udah kalian dapat bagi kalian yang belum memahami. So makanya sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu, karena kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Oke, sudah di subscribe? Dan sekarang kakak ingin membahas tentang Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS ya. Nah, jadi di sini sudah ada pengumuman. Kita akan record dulu ya. Kita record dulu sebentar karena seperti biasa ya, kakak pakai screen record. Nah, jadi di sini ada pengumuman dari Kepala Badan Pusat Statistik nomor B-07/2702/2700/05/2020 tentang penerimaan calon mahasiswa baru status Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2020-2021. Kemudian di sini juga pendahuluannya berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/M.SM.01.00/2020 tentang persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa-siswi Politeknik Statistika STIS tahun anggaran 2020, maka Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik akan menerima kembali mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang berstatus ikatan dinas sebanyak 600 orang dengan rincian sebagai berikut. Nah, kalian catat ini ya. Program studi statistika. Susah banget ya. Diploma 3 itu 150 mahasiswa. Kemudian program studi statistika, program diploma 4 itu 300 mahasiswa. Dan yang terakhir adalah program studi komputasi statistik, program diploma 4 sebanyak 150 mahasiswa. Kemudian lulusan program diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara ASN golongan 2C dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik atau BPS di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian lulusan program Diploma 4 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara golongan 3A dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik BPS, kementerian, lembaga, instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan tanpa uang saku. Nah, jadi kalian gratis biaya pendidikan, tapi kalian juga nggak dapat uang saku. Beda lagi dengan Poltekim ya. Poltekim katanya dapat uang saku, tapi di STIS itu kalian tidak mendapatkan uang saku. Tapi kalian digratiskan pendidikannya. Kemudian untuk sistem seleksi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada seleksi kompetensi dasar yang sering kita sebut CAT SKD ya, atau Computer Assist Test. Kemudian SKD ini diselenggarakan oleh BKN dan dikoordinasikan oleh Politeknik Statistik Kastis. Kemudian tahap kedua ada TPA. Nah, TPA ini terdiri dari matematika serta menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Nah, berarti CAT juga ya. Kemudian ada tahap ketiga yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Nah, pada setiap tahapan tes itu berlaku sistem gugur. Kemudian untuk persyaratan ikatan dinas dari Poltek Statistik, susah banget ya. Politeknik Statistik Kastis. Antara lain yang pertama ada persyaratan umum. Nah, persyaratan umum ini terdiri dari yang pertama sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari narkoba. Kemudian tidak buta warna. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Nah, jadi masih ada batas toleransi untuk STIS ya. Kemudian lulusan SMA atau MA peminat MIPA atau IPS semua program studi, dan SMK MAK peminatan teknik komputer dan informatika khusus untuk program studi komputasi statistik dan program Diploma 4. Nah, jadi untuk kalian lulusan IPS ini masih bisa mendaftar STIS. Dan untuk SMK itu hanya bisa untuk teknik komputer dan Indomatika. Dan itu pun hanya khusus program studi komputasi statistik dan program Diploma 4-nya. Kemudian ada standar nilai yang harus kalian penuhi. Yang pertama nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 8 untuk skala 1 sampai 100. Atau 3,2 untuk skala 1 sampai 4. Pada ijazah atau surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara bagi yang belum memiliki ijazah. Nah, jadi ini bukan nilai rapot ya, tapi nilai yang ada di ijazah kalian itu matematika dan bahasa Inggris itu minimal 8 yang skalanya 1 sampai 100. Minimal 80 ya maksudnya, minimal 80 yang skalanya 1 sampai 100 dan 3,2 untuk skala 1 sampai 4. Dan bagi kalian lulusan 2020 nih pastinya belum memiliki ijazah, bisa diganti dengan surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara yang sering kita sebut SKHUS ya. Nah, jadi itu kemudian kita next. Nomor 5 berarti ya. Oke, untuk nomor 5, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2020. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistik Kastis sampai dengan pengangkatan PNS. Nah, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, kemudian bersedia mematuhi peraturan di Poltek Statistik. Kemudian bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas yang sering kita sebut SPID ya. Kemudian bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistik Kastis. Nah, jadi surat perjanjian ikatan dinas ini nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa di STIS. Kemudian setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistik Kastis, bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian di kementerian, di lembaga atau instansi lainnya sesuai dengan penempatan di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian untuk persyaratan khusus Diploma 3. Domisili peserta adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Dibuktikan dengan kartu keluarga. Berarti di luar dari provinsi yang disebutkan itu tidak bisa
mendaftar diploma 3 ya kayaknya. Nah, seperti itu. Aduh. Oke, next. Untuk prosedur pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh calon taruna secara online melalui internet dan dapat dilakukan dimanapun dengan cara sebagai berikut. Nah, tentu kalian harus mengakses portal sscsn.bkn.go.id. Kemudian kalian menginput nomor Indo atau NIK serta nomor KK. Kemudian kalian login kembali di SSCSN dengan menggunakan nick dan password yang telah kalian daftarkan. Nah, pastikan email kalian ini selalu aktif ya. Kemudian pendaftar memilih sekolah kedinasan, Politeknik Statistika STIS, dan melengkapi biodata diri. Pendaftar menyelesaikan pendaftar dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Kemudian pendaftar mengakses portal SPMB Politeknik Statistika di spmb.stis.ac.id yang kemarin kakak sampaikan ya. Kemudian kalian login dengan menggunakan nick dan password sesuai dengan portal SSCSN. Setelah kalian login, pendaftar akan mendapat kode pembayaran dan diminta untuk memverifikasi email. Kemudian pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode pembayaran tersebut melalui Bank BRI sebelum batas waktu pembayaran ditentukan. Nah, jadi untuk STIS itu hanya bisa di Bank BRI ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, pendaftar kembali login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS untuk mencetak kartu tanda peserta ujian masuk. Nah, yang disebut KTP UM ya. Kemudian pendaftar mengikuti petunjuk yang tercetak pada KTP UM dan waktu lokasi tes akan diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Kemudian di sini ada biaya juga ya. Ada biaya untuk calon peserta dikenakan biaya seleksi sebesar 300.000 sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2015 dengan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar SKD. Nah, jadi kalian cukup membayar 300.000 untuk semua tahapan tes. Kemudian untuk jadwal kegiatan dari tahapan tes Politeknik Statistika STIS tahun 2020 ini masih tentu bisa berubah ya karena terkait dengan pandemi. So, 8 sampai dengan 23 Juni seperti biasa itu adalah pendaftaran secara online di portal SSCSM. Kemudian 8 sampai dengan 23 Juni jalur tugas belajar sama ya, Bro. Ada dua. Kemudian Juli tentatif menunggu kepastian jadwal dari BKN. Nah, ini Juli itu adalah tahap SKD ya. Kemudian untuk 4 Agustus pengumuman hasil ujian tahap 1. Kemudian 4 sampai dengan 5 Agustus itu pendaftaran ulang online mengikuti ujian tahap kedua yaitu TPA yang terdiri dari soal matematika aja ya. Kemudian 11 sampai 13 Agustus 2020 itu ujian tahap kedua. Kemudian ujiannya tanggal 11 sampai dengan 13. Terus tanggal 26 Agustus itu pengumuman hasil ujian tahap kedua dari TPA ini. Terus 26 sampai dengan 27 Agustus pendaftaran ulang online mengikuti ujian tahap 3, tes kesehatan dan tes kebugaran. Kemudian 1 sampai dengan 3 September ujian tahap ketiga, tes kesehatan dan kebugaran. 22 September pengumuman hasil ujian tahap ketiga. 22 sampai 23 September pendaftaran ulang online. Kemudian 28 sampai dengan 30 September daftar ulang dan verifikasi berkas. Kemudian 1 Oktober penyambutan mahasiswa baru dan 5 Oktober kuliah dimulai. Nah, jadi seperti itu untuk jadwalnya. Kemudian di sini ada portal resmi dari STIS ya. Yang pertama itu ada spmb.stis.ac.id. Kemudian ada juga ini kalian bisa baca ya dari panitia pusat, nomor teleponnya juga. Serta di sini panitia daerah, kalian bisa login atau cari infonya di www.bps.go.id. Nah, lain-lain mungkin kalian bisa baca ya. Nah, bisa baca, kakak akan bahas itu aja dulu. Kemudian ini dibuat di Jakarta 27 Mei 2020 oleh Kepala Badan Pusat Statistika Dr. Suharyanto. Nah, jadi mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan mengenai STIS. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan tanya di bawah, komen di bawah. Nanti kakak akan jawab satu persatu pertanyaan kalian.
Semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena channel ini akan selalu update untuk memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.